Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 04-1002 yang terdiri dari saya, Putri Istiana Dewi. Saya Putri Halimah Sabila. Saya Regita Dewi Cahyani. Kami di sini akan menyampaikan mengenai mata kuliah statistik deskriptif oleh dosen pengampu Dra Eni Suryani MPD pada pertemuan 17 dan 18. Untuk pertemuan 17 ini terdapat distribusi probabilitas atau kontinu. Distribusi probabilitas kontinu ini, jika distribusi diskrit tidak terputus, ternyata bentuk distribusinya bisa menjadi distribusi yang kontinu dengan bentuk suatu distribusi seperti bel terbalik. Fungsi distribusi variabel random kontinu yang sangat penting ialah fungsi yang berdistribusi normal. Kurva normal tersebut sangat baik dipakai untuk menggambarkan sekelompok data yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menggambarkan sebaran prestasi mahasiswa. Ini terdapat contoh tabel. Yang pertama, gambar distribusi normal dan distribusi tidak normal. Untuk distribusi continuous ini biasanya disebut dengan distribusi normal. Bentuk dari suatu distribusi normal merupakan bentuk distribusi yang simetris sekaligus berbentuk lonceng atau bell shaped. Pada gambar, distribusi normal menunjukkan hubungan dari mean terhadap berbagai titik, berbagai jarak yang diukur berdasarkan mean. Distribusi normal memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk lonceng terbalik dengan sebuah pucuk. Yang kedua, rata-rata atau mean berada di tengah-tengah dari kurva. Yang ketiga, bentuk distribusi yang simetris berdasarkan nilai mean harus sama dengan median dan sama dengan modus. Yang keempat, ujung setiap kurva akan sejajar terhadap sumbu horizontal dan tidak akan memotong sumbu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagian besar data akan terletak di tengah-tengah kurva dan sebagian kecil data akan terletak di tepi kurva. Untuk yang pertama ada terdapat contoh soal ini yaitu tentukan probabilitas dari nilai Z berikut. Yang A, P 0 kurang dari Z kurang dari 1,54, B, P min 2,53 kurang Z kurang dari 0. Yang C, P min 1,62 kurang dari Z kurang dari 1,62, maka penyelesaiannya seperti gambar berikut ini. Yang A, dari tabel ini diperoleh P 0 kurang dari Z kurang dari sama dengan 1,54 sama dengan 0,4382. Dan untuk yang B, penyelesaiannya dapat dilihat dari gambar tersebut. Karena fungsi distribusi standar simetris terhadap Z sama dengan 0, maka nilai probabilitas dari tabel diperoleh P min 2,53 kurang dari sama dengan Z kurang dari 0 sama dengan P 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari min 2,53 sama dengan 0,4943. Dan untuk yang J, penyelesaian ini dapat dilihat dari gambar tersebut karena P min 1,62 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 0, maka sama dengan P 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1,62 dari tabel diperoleh sama dengan P min 1,62 kurang dari Z kurang dari 162 sama dengan 2P min 1,62 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1,62 sehingga 2 0,474 sama dengan 0,8948. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu penerapan probabilitas distribusi normal. Untuk menentukan nilai Z dilakukan dengan cara nilai variabel random dikurangi rata-rata populasi, kemudian dibagi dengan standar deviasi populasi. Setelah didapatkan nilai Z, kemudian tentukan batasan-batasannya pada area kurva normal. Besarnya probabilitas ditentukan dari besarnya luasan area pada kurva normal tersebut. Seperti rumus pada gambar tersebut,
Z sama dengan X min mu per sigma, di mana Z adalah jarak atau deviasi X terhadap nilai rata-rata, X nilai variabel random, dan mu rata-rata populasi dan sigma adalah standar deviasi populasi. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh soal yang pertama ini, apabila diketahui rata-rata dari suatu variabel adalah 50, standar deviasi sebesar 5, berapakah nilai Z pada X sama dengan 41? Untuk penyelesaiannya sama dengan X sama dengan 41, mu sama dengan 5, ditanyakan nilai Z. Maka Z X sama dengan X min mu per sigma, Z sama dengan 41 min 50 per 5, Z sama dengan 1,80. Untuk contoh soal kedua yaitu apabila ada variabel acak distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 25 dan simpanan baku atau sigma sama dengan 10, berapakah besar probabilitas pada T20 kurang dari X kurang dari 38? Ubah terlebih dahulu variabel X yang berdistribusi normal menjadi variabel Z yang berdistribusi normal standar dengan transformasi berikut ini. Contohnya adalah Z X sama dengan mu per sigma sama dengan Z sama dengan X min 25 per 10. Maka diperoleh Z yang pertama atau Z1 ini 20 min 25 per 10. Sama dengan hasilnya ada min 0,50. Untuk Z yang kedua ini adalah 38 min 25 per 10. Dan hasilnya ada 1,30. Dengan demikian besarnya probabilitasnya adalah P20 kurang dari X kurang dari 38. P sama P min 0,50 kurang dari Z kurang dari 1,30 sama dengan T min 0,50 kurang dari Z kurang dari 0 plus P 0 kurang dari Z kurang dari 1,30 sama dengan P 0 kurang dari Z kurang dari min 0,50 plus P 0 kurang dari Z 0 kurang dari 1,30 sama dengan 0,1915 plus 0,40325 dan hasilnya adalah 0,5947 dan nilai harapan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pertemuan 18, di mana pertemuan 18 ini membahas tentang distribusi probabilitas bersama dan nilai harapan. Di mana distribusi probabilitas yaitu jika sampel S menunjukkan semua hasil yang terjadi pada pelemparan dua buah logam yang memiliki sisi gambar dan angka, hasil ruang sampelnya yaitu S sama dengan GG, GA, AG, dan AA. Kemudian berdasarkan pelemparan dua buah logam, bisa ditentukan probabilitasnya terhadap nilai variabel acak pada X, karena titik simpel S memiliki nilai probabilitas. Dalam ruang sampel S, jika X menunjukkan banyaknya yang muncul muka di S tersebut, dan sebagaimana hubungan tersebut, maka nilai dari X yaitu X sama dengan 0, dan X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Untuk nilai dari X sama dengan 0, maka berkaitan terhadap titik sampel dari GG dengan probabilitasnya menjadi nilai dari P X sama dengan 0 sama dengan P GG sama dengan 1/4. Nilai X sama dengan 1 yang berkaitan pada titik sampel GA dan AG, probabilitasnya menjadi nilai dari P X sama dengan 1 sama dengan P GA sama ditambah P sama dengan AG sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1/2. Nilai X sama dengan 2 berkaitan pada titik sampel AA, probabilitasnya menjadi nilai dari P X sama dengan 2 sama dengan P PAA sama dengan 1/4. Pasangan dari nilai variabel acak pada X terhadap probabilitas nilai X tersebut adalah nilai dari P X sama dengan X, sehingga bisa dinyatakan pada tabel berikut ini. Dari tabel di atas dapat juga dikatakan bahwa pasangan dari nilai variabel acak X terhadap
probabilitas dari nilai X tersebut adalah P, X sama dengan X. Maka dituliskan secara pasangan berurut menjadi X1 PX sama dengan X1, X2 PX sama dengan X2, X3 PX sama dengan X3. Berdasarkan pasangan dari nilai variabel acak dari X terhadap probabilitas nilai variabel acak dari X, maka dinamakan distribusi probabilitas X dengan simbolnya adalah PX sama dengan X. Sehingga distribusi X tersebut bisa dituliskan dengan bentuk tabel yang berurut. Berikut adalah distribusi probabilitas X. Berikutnya di sini ada contoh soal 1, yaitu apabila dilakukan pelemparan pada 3 jenis uang logam, kemudian X menunjukkan banyaknya yang muncul adalah sisi dari G, maka hitunglah berapa nilai-nilai dari variabel acak pada X tersebut, lalu nilai dari distribusi probabilitas X-nya, kemudian gambar hasil dari distribusi probabilitas X tersebut. Telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam pelemparan 3 uang logam mempunyai ruang sampel S, G sama dengan GGG, GGA, GAG, AGG, AGA, GAA, AAA. Lalu di sini ada yang A, variabel acak X menyatakan banyaknya muncul sisi S, sehingga nilai-nilai X menjadi X sama dengan 0, dan X sama dengan 1, dan X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Lalu yang B, nilai dari probabilitas terhadap nilai-nilai X adalah PX sama dengan 0, sama dengan PAAA, sama dengan 1/8. Lalu PX sama dengan 1, sama dengan PAAG, ditambah PAGA, ditambah PGAA, sama dengan 1/8, ditambah 1/8, ditambah 1/8. Jadi, sama dengan 3/8. Lalu, PX sama dengan 2, sama dengan PGGA, ditambah PGAG, ditambah PAGG, sama dengan 1/8, ditambah 1/8, ditambah 1/8. Jadi, sama dengan 3/8. Lalu untuk PX sama dengan 3 adalah PGGG sama dengan 1/8. Lalu dilanjut di sini pada poin C, yaitu gambar distribusi X, yaitu di sini 0 itu probabilitasnya adalah 1/8, lalu 1 probabilitasnya 3/8, 2 probabilitasnya 3/8, dan 3 probabilitasnya 1/8. Lalu di sini ada distribusi probabilitas X adalah bisa dilihat dari tabel pada tabel berikut ini, yaitu tabel distribusi probabilitas acak X. Berikutnya di sini ada contoh soal 2, yaitu apabila dilakukan pelemparan 2 buah dadu dengan X merupakan kejadian yang menunjukkan bahwa jumlah muka 2 buah dadu, maka distribusi probabilitas dari X adalah apabila X sama dengan 2, maka probabilitasnya adalah 1/36. Jika X sama dengan 3, maka probabilitasnya adalah 2/36. Jika X sama dengan 4, maka probabilitasnya adalah 3/36. Jika X sama dengan 5, maka probabilitasnya adalah 4/36. Jika X sama dengan 6, maka probabilitasnya adalah 5/36. Apabila X sama dengan 7, maka probabilitasnya adalah 6/36. Apabila X sama dengan 8, maka probabilitasnya adalah 5/36. Jika X sama dengan 9, maka probabilitasnya adalah 4/36. Jika X sama dengan 10, maka probabilitasnya adalah 3/36. Jika X sama dengan 11, maka probabilitasnya adalah 2/36. Lalu, jika X sama dengan 12, maka probabilitasnya adalah 1/36.
Lalu selanjutnya ada distribusi fungsi X dan distribusi kumulatif X. Apabila X merupakan variabel acak, kemudian Px sama dengan X merupakan distribusi probabilitas dari X. Jadi fungsi dari Fx sama dengan Px sama dengan X. Dinamakan fungsi probabilitas X. Dengan kata lain adalah fungsi frekuensi X atau fungsi padat peluang X. Sifat-sifat fungsinya yaitu untuk variabel acak X discrete terdiri dari Fx sama dengan sama dengan Px sama dengan X. Yang kedua Fx lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga sigma X, Fx sama dengan 1. Untuk variabel acak kontinu, sifat yang pertama yaitu P A kurang dari X kurang dari B sama dengan integral A sampai B integral Fx dx dari A sampai B. Yang kedua, Fx lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, integral Fx dx dari minus tak terhingga sampai tak terhingga sama dengan 1. Apabila variabel acak X memiliki fungsi probabilitas Fx, sehingga fungsi distribusi kumulatif dari X adalah Fx yang dirumuskan menjadi yang seperti yang ada di gambar ya. Lanjut. Sifat-sifat fungsi dari distribusi kumulatif Fx meliputi yang pertama letak interval terletak di antara 0 kurang dari sama dengan Fx kurang dari 1. Yang kedua, apabila nilai X1 lebih kecil dari X2 sehingga nilai Fx1 lebih kecil dari Fx2, maka bisa disimpulkan bahwa fungsi Fx adalah monoton tidak turun. Apabila nilai dari Fx diskontinu dari kiri, maka akan kontinu dari kanan. Yang terakhir, limit X menuju minus tak terhingga Fx sama dengan F minus tak terhingga sama dengan 0. Dan limit fungsi Fx, X menuju limit plus tak terhingga sama dengan F plus tak terhingga sama dengan 1. Dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif Fx, maka akan bisa menunjukkan nilai dari probabilitas terhadap variabel acak X dalam rentang interval A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B adalah sebagai berikut. P, A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, sama dengan FB dikurangin FA. Selanjutnya, ada contoh soal. Apabila dilakukan pelemparan dengan 3 uang logam, maka hitunglah A berapakah nilai fungsi distribusi probabilitas dari Fx tersebut. Yang B berapakah nilai-nilai terhadap fungsi distribusi kumulatif Px. Untuk penyelesaian yang A, Fx sama dengan Px sama dengan X, maka nilai-nilai Fx adalah F0 sama dengan Px, karena ini F-nya 0 ya, jadi X sama dengan 0, itu probabilitasnya sama dengan 1/8. Jika F sama dengan 1, maka X sama dengan 1 sama dengan 3/8. F2, Px sama dengan 2 sama dengan 3/8. F3, Px sama dengan 3 sama dengan 1/8. Yang B, nilai-nilai dari fungsi distribusi kumulatif Fx adalah sebagai berikut. F0, X kurang dari sama dengan 0 sama dengan P, X sama dengan 0 sama dengan F0 sama dengan 1/8. F1-nya P X kurang dari sama dengan 1 sama dengan P, X sama dengan 0 plus X sama dengan plus P, X sama dengan 1 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 sama dengan 4/8. F yang kedua sama dengan Px kurang dari sama dengan 2 sama dengan Px sama dengan 0 ditambah P, X sama dengan 1 ditambah P, X sama dengan 2 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 sama dengan 7/8. F3 sama dengan P, X kurang dari sama dengan 3 sama dengan P, X sama dengan 0 ditambah P, X sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3. Maka hasil F3
1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 8/8 atau sama dengan 1. Selanjutnya, yang selanjutnya itu nilai harapan. Nilai harapan terjadi apabila variabel acak dari X memiliki fungsi probabilitas Fx sama dengan P, X sama dengan X. Sehingga harapan atau ekspektasi dari X ditulis X merupakan suatu fungsi yang akan dijabarkan dengan rumus yang ada pada gambar ya. Adapun sifat dari harapan atau ekspektasi dari X yaitu EC sama dengan C, EBX sama dengan BEX, EA plus BX sama dengan A plus BEX. Contoh soal, jika dilakukan pelemparan pada 3 uang logam, kemudian tentukan harapan atau ekspektasi dari banyak munculnya sisi gambar di setiap pelemparan uang logam tersebut. Penyelesaiannya, pahami bahwa fungsi distribusi probabilitas X pada jawaban contoh sebelumnya yang mana X menyatakan banyak munculnya sisi gambar. Oleh karena nilai X bersifat diskrit, maka nilai dari harapan atau ekspektasinya banyak muncul sisi gambar adalah EX sama dengan sigma X, sigma dari X sampai 3 sama dengan 0, Fx, X sama dengan 0, Px sama dengan 0 ditambah 1, X sama dengan 1 ditambah 2, Px sama dengan 2 ditambah 3, Px sama dengan 3. 0 dikali 1/8 ditambah 1 dikali 3/8 ditambah 2 dikali 3/8 ditambah 3 dikali 1/8 sama dengan 0 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 3/8 sama dengan 12/8 atau sama dengan 1,5. Sehingga secara matematis maka banyaknya harapan atau ekspektasi yang muncul pada sisi gambar di setiap kali pelemparan 3 uang logam yaitu sebanyak 1,5. Di sini berarti bahwa nilai dari EX sama dengan 1,5 yang mana ternyata adalah nilai tengah terhadap nilai-nilai dari data X adalah 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kegunaan nilai harapan. Kegunaan dari nilai harapan itu sendiri menjadi sangat penting dari harapan matematis, yaitu bisa digunakan dalam menentukan mean maupun variasi atau standar deviasi berdasarkan parameter populasi dengan rumusnya adalah mean dari populasi adalah mu sama dengan EX, variasi populasi adalah sigma pangkat 2 sama dengan EX dikurangi mu pangkat 2 sama dengan EX2 dikurangi mu pangkat 2, di mana nilai mu adalah EX. Yang ketiga, standar deviasi sigma sama dengan akar E X min mu pangkat 2. Perhatikan bahwa rumus variasi sigma pangkat 2 sama dengan E X minus mu pangkat 2 bisa disederhanakan menjadi rumus di bawah ini dengan menggunakan sifat harapan matematis sebelumnya. Di sini ada penyederhanaan rumus variasi sigma pangkat 2-nya ya. Dengan demikian rumus untuk variasi sigma pangkat 2 menjadi X min mu pangkat 2 sama dengan EX pangkat 2 dikurangi mu pangkat 2, di mana nilai dari mu sama dengan EX. Contoh soalnya yaitu, jika dilakukan pelemparan 3 mata uang logam, kemudian muncul banyak sisi gambar, maka hitunglah min dan standar deviasinya. Penyelesaiannya yaitu min adalah mu sama dengan EX sama dengan 1,5. Variansi sigma pangkat 2 sama dengan EX pangkat 2 dikurangin 2 mu pangkat 2. EX pangkat 2 sama dengan sigma X sigma dari X sampai 3 sama dengan 0, X kuadrat PX sama dengan X sama dengan 0 pangkat 2 PX sama dengan 0 ditambah 1 pangkat 2 PX sama dengan 1 ditambah 2 pangkat 2 PX sama dengan 2 ditambah 3 pangkat 2 PX sama dengan 3 sama dengan 0 dikali 1/8 ditambah 1 dikali 3/8 ditambah 4 dikali 3/8 ditambah 9 dikali 1/8 sama dengan 24/3 atau sama dengan 3. Maka sigma pangkat 2 sama dengan 3 dikurang 1,5 pangkat 2 sama dengan 3 dikurangin 2,225 sama dengan 0,75. Sehingga standar deviasi sigma sama dengan
akar 0,75 atau sama dengan 0,87. Contoh soal berikutnya, jika X menunjukkan jumlah muka pada pelemparan 2 buah dadu, maka hitunglah min dan standar deviasi dari X tersebut. Penyelesaiannya, perhatikan jawaban pada contoh sebelumnya. Min X sama dengan mu sama dengan IX sama dengan 7. Variansi X sigma pangkat 2 sama dengan ini langsung aja ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 1/36 ditambah 3 pangkat 2 dikali 2/36 ditambah 4 pangkat 2 dikali 3/36 ditambah 5 pangkat 2 dikali 4/36 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 5/36 sampai seterusnya sampai yang 12 pangkat 2 dikali 1/36. Disederhanakan menjadi 1974 per 36. Sehingga variasi sigma pangkat 2 sama dengan 1974 per 36 dikurangi 7 kuadrat sama dengan 1974 dikurangi 1764 per 36 atau sama dengan 210 per 36. Jadi standar deviasi X adalah sigma sama dengan akar 210 per 36 sama dengan 2,42. Sekian. Sekian atas materi yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan maupun penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.